Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Kak. Baik Kak, mungkin sebelum lanjut kita memperkenalkan diri kembali ya Kak. Jadi hari ini kita juga akan melakukan sesi kedua dan perkenalkan, nama saya Satyanti Serampun. Mungkin Kakak sebelumnya sudah tahu ya Kak, tapi mungkin lebih baiknya kita perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Satyanti Serampun. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Kalau Kakak sendiri bisa Kakak memperkenalkan diri kembali? Oke, baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Alia, Kak. Mungkin Kakak bisa panggil saya dengan sebutan Al atau Alia. Baik Kak. Jadi bagaimana sebelum kita lanjut Kak, mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi nanti untuk di lampiran dan perekaman suara. Apakah Kakak Alia bersedia? Iya, Kak, saya bersedia. Dan untuk durasi wawancaranya Kak mungkin sekitar 30-40 menit ya Kak. Oke, Kak. Baik Kak. Sebelum lanjut nih Kak, bagaimana tadi kabarnya Kakak hari ini? Kabar saya hari ini tuh, Kak, lumayan baik sih, terlepas dari segala kegiatan saya hari ini, baik di rumah maupun di luar rumah. Itu semuanya tuh menurut saya sangat-sangat mendukung sih bagaimana mood saya pada hari ini, Kak. Baik Kak. Terus Kak, sebelum datang ke sini tadi apakah ada hambatan Kak? Tadi tuh sebelum saya datang ke sini tidak ada hambatan sih, Kak, dan juga apa ya? Kan saya tadi datangnya pagi-pagi juga ke sini. Kebetulan juga ada perlu juga tadi di sini sama teman. Jadi kayak mau dibilang buru-buru enggak sih, Kak? Aman-aman aja kok. Iya Kak, baik Kak. Jadi Kakak dari tadi datang ke sini lancar ya Kak? Iya, Kak, betul sekali. Baik Kak. Sebelum kita lanjut nih Kak, bagaimana nih kayak seharian Kakak? Keseharian saya itu merupakan seorang mahasiswa yang bisa dibilang sibuk berkuliah, dan juga saat ini saya sedang di semester 4. Jadi kan bisa dibilang kalau sekarang itu kan kita ada di akhir semester, dimana ada praktikum, laporan, tugas-tugas, belum lagi tugas akhir, dan juga nanti pasti ujung-ujungnya ada UAS. Jadi bisa dibilang kayak sibuk sih, Kak, sibuk. Tapi terlepas dari itu mungkin masih ini sih berusaha untuk manajemen waktu agar bisa diselesaikan semua tugasnya dan juga tidak dibawa stres. Baik Kak. Terus Kak, kalau untuk penggunaan ponsel sendiri Kakak bagaimana nih Kak durasinya selama beberapa hari ini? Apalagi kan tadi Kakak bilang kalau lagi sibuk-sibuknya dengan tugas ya Kak. Kalau durasi penggunaan ponsel sih kayaknya nggak menurun, Kak, karena kan kalau bisa dibilang kan kalau kita akses tugasnya itu kan juga memerlukan ponsel juga, Kak, karena kan misalnya mau di hotspot juga atau misalnya buka grup di HP begitu, Kak. Jadi kayak menurut saya penggunaan ponselnya ya begitu aja sih, Kak, kayak dengan durasi 9 sampai 11 8 sampai 10 jam lah. Jadi Kakak masih ini sekali ya, apa penggunaan ponselnya masih meningkat sekali ya? Atau mulai menurun Kak? Menurut saya sih masih seperti ini sih, Kak, belum ada mengalami penurunan. Baik Kak. Terus Kak, mungkin bisa Kakak menceritakan kalau mungkin ada Kakak mengalami kayak merasa bahwa penggunaan media sosial itu mempengaruhi mood sama perasaan Kakak sehari-hari? Iya sih, kayak kan kalau kita nonton di media sosial itu, contohnya kan kalau untuk sekarang kalau saya khusus itu lebih banyak di TikTok. Jadi kayak kalau saya nonton TikTok itu terus saya lihat konten yang bahagia, senang lagi, pasti saya juga ikut senang dong, kayak lucunya ini, ternyata sebahagia ini dia, kayak orang menikah begitu. Terus juga kalau misalnya ada lagi kayak semacam kisah-kisah sedih begitu, Kak, kayak misalnya kayak seorang anak begitu menangis, kayak ini yang baru-baru yang terjadi, kayak
yang kecelakaan itu salah satu SMK atau apakah yang di luar pulau itu menurut saya tuh saya sedih sih. Terus di satu sisi juga kadang ketawa lagi kalau dapat lagi konten yang misalnya menurut saya itu kontennya lucu, jadi kayak sangat mempengaruhi mood saya sih atau pesan saya ya. Mungkin awalnya saya tuh kayak dengkol sekali ini bermain media sosial, tapi seiring dengan dengan saya membuka media sosial di situ tuh Kak, saya mulai menemukan kayak saya bisa mengembalikan bagaimana biasanya mood saya Kak, begitu sih Kak. Oh, jadi kakak merasa bahwa ketika kakak menggunakan ponsel kakak mendapatkan mood yang baik ya kak. Dan kalau misalnya ada konten yang kayak sedih begitu kakak juga ikut sedih ya kak. Iya Kak, betul sekali. Baik kak. Terus kalau misalnya apakah kakak itu bergantungan sekali sama ponsel atau misalnya masih kayak mengakrabkan diri sama lingkungan sekitar kakak, kayak kakak berusaha untuk walaupun kakak tidak bisa lepas dari ponsel seperti yang kakak pernah ceritakan, tapi apakah kakak masih berusaha untuk mendekatkan diri dengan mendekatkan diri dengan teman-teman di lingkungannya kakak? Ya Kak, kan bisa dibilang itu saya tuh kayak lekat sekali sama penggunaan ponsel saya Kak, dan juga bisa dibilang karena penggunaan ponsel saya inilah Kak, saya tuh jadi kayak kurang berbaur sama lingkungan sosial saya. Nah, meskipun begitu Kak, saya tuh adalah sedikit usaha saya atau mungkin adalah Kak usaha saya untuk yang benar-benar kayak berusaha lah untuk membangun aktivitas sosial saya dengan orang-orang di lingkungan sekitar saya, dengan berusaha untuk tidak menggunakan ponsel saya Kak saat misalnya berbicara sama teman-teman saya. Terus juga saya tuh berusaha misalnya kalau mau lagi kumpul itu saya berusaha kalau bisa itu ponselnya saya matikan saja supaya Kak kalau misalnya ada notif, ada telepon, apapun itu saya tidak lihat. Jadi kayak saya tuh fokus sama kegiatan interaksi sosial yang sedang terjadi Kak. Nah, di samping itu Kak, meskipun saya telah melakukan upaya untuk berusaha mengakrabkan diri di lingkungan sosial saya, tetap saja saya merasa bahwa saya tuh kalau dibilang penggunaan ponselnya itu kayak menurut saya sangat susah sekali Kak untuk dibatasi, sangat susah sekali untuk saya yang namanya membatasi penggunaan ponsel saya. Kayak saya harus kayak menentukan jadwal, misalnya jam segini deh saya gunakan ponsel, nanti dilanjut lagi jam segini. Enggak begitu Kak, jadi saya tuh kayak kalau misalnya HP saya lowbat terus saya main sambil cas, jadi kayak mau dibilang usaha dalam penurunan intensitas penggunaan ponsel saya itu bisa bilang tidak berjalan efektif. Oh, jadi kakak merasa bahwa belum terlalu efektif ya cara yang kakak ambil? Iya Kak, belum terlalu efektif karena kan kalau misalnya mau berusaha mengakrabkan diri di lingkungan dengan mengurangi penggunaan ponsel, tapi dalam rumah penggunaan ponselnya bisa dibilang hampir saat bangun tidur mungkin mulai penggunaan ponsel hingga tidur kembali, mungkin itu agak susah juga kalau mau yang namanya kita berubah Kak. Kan kita kalau mau berubah itu Kak dimulai dari hal-hal yang kecil begitu Kak, tidak bisa yang namanya kita langsung kayak bilang kayak saya tuh mau berubah deh, tidak, tapi kita tuh tunjukkan pakai tindakan. Nah, menurut saya juga ini perubahan yang saat ini saya lakukan itu menurut saya sih masih belum efektif sih Kak, begitu. Baik kak. Terus apakah ada bantuan kayak dari teman-teman kakak supaya upaya kakak ini berhasil? Mungkin kalau bantuan dari temanku itu mungkin tidak sih Kak, karena ini teman-temanku juga Kak bisa dibilang itu dia kayak semacam seringki juga, atau bisa dibilang juga dia sering sekali juga gunakan HP. Intensitas penggunaan ponselnya dia juga bisa dibilang mungkin lebih parah lah dibandingkan saya, karena mungkin kalau temanku itu bisa sampai berjam-jam atau kayak bisa sampai pagi lagi dia gunakan, kayak dari malam terus dia tidak pernah tidur sampai pagi, terus itu tidur baru pakai ponsel lagi. Kayak mau dibilang kayak
Teman saya membantu itu bisa dikatakan tidak kak, karena kalau bilang zaman sekarang kayak siapa sih orang-orang yang sudah ada penggunaan ponselnya, siapa sih orang yang zaman sekarang itu sudah tidak menggunakan yang sudah tidak menggunakan ponsel kak? Pasti semua orang itu menggunakan ponsel dong kak. Baik kak, jadi apakah kakak sedang berusaha sendiri atau teman-temannya kakak juga mengetahui tentang upayanya kakak? Teman-temanku dia tahu jika, karena kan saya itu kalau misal ingin melakukan sesuatu itu saya selalu ajak ngobrol sama teman-temanku, karena saya tuh merasa bahwa apa yang saya lakukan itu mungkin harus ditahu sama teman-temanku, meskipun itu bukan hal penting sekalipun, karena saya tuh merasa kayak apa ya, kayak kalau dari sisi saya itu kan kayak bagus sih rasanya kalau memang kalau mempunyai sebuah kegiatan yang dilakukan terus kita bercerita sama teman kita, itu kayak rasanya itu kayak menurut saya bagus sih kak. Baik kak, terus apakah kakak, kalau boleh tahu kak, interaksi kakak itu lebih over ke interaksi secara daring atau secara kayak langsung kak? Kalau sekarang kan kak saya tuh ada di dunia perkuliahan, bisa dibilang itu interaksi saya di secara langsung atau di dunia nyata itu lebih besar kak, karena kan dibilang kalau perkuliahan sekarang lebih banyak nih offline-nya, tidak banyak nih online-nya. Nah tapi kak kalau mau dibandingkan pada saat SMA dulu, mungkin saya itu lebih banyak interaksi secara virtual, secara online, dengan kayak mencari teman online, terus juga apa ya, saya itu bisa dibilang juga kayak punya grup-grup memang kayak teman online antar pulau, antar provinsi-provinsi begitu, jadi kayak banyak tambah teman kak pada saat saya SMA. Namun pada saat kuliah memang tetap ada sih kak teman virtual saya, tapi kalau mau dibilang kayak mungkin 1-2 atau mungkin masih bisa dihitung dengan jari kak. Seperti itu ya kak. Terus apakah kakak ini pernah kayak waktu SMA ya kak, mengatasi perasaan yang kayak kurang dukungan sosial dan lebih memberi berinteraksi secara daring? Mungkin bisa diulangi pertanyaannya kak. Jadi kan tadi kakak bilang bahwa waktu SMA itu kakak lebih ke daring ya, mencari pertemanan di dunia media sosial. Nah terus kak, apakah kakak pernah kayak mengatasi perasaan karena kurang dukungan sosial kak? Karena kan kakak lebih kayak over memilih pertemanan secara daring daripada di dunia sekitarnya kakak. Dan bagaimana cara dan bagaimana itu kakak mengatasi perasaan tersebut? Oke kak, jadi saya tuh mengatasi kurangnya dukungan sosial yang diberikan kepada saya, mungkin akibat saya itu lebih terlibat dari chat virtual daripada secara langsung itu. Mungkin saya tuh berusaha untuk curhat sama teman virtual saya, bahwasanya ini kok di dunia nyata atau mungkin di lingkungan sekitarku itu memang betul-betul kayak kurang sekali nih temanku, kayak tidak pernah saling berbaur sama teman. Kalaupun ada teman itu mungkin dihitung jari juga 1-2. Ada sih teman kalau bilang teman sekelas, tapi mungkin yang tidak akrab sekali, kayak bukan kayak teman yang memang benar-benar kayak dia teman saya begitu kak, kayak bukannya akrab banget. Jadi kayak saya tuh bisa dibilang kurangnya saya menerima saya kurang menerima dukungan sosial di lingkungan sekitar saya, sehingga di situ saya mungkin mencoba untuk mengatasinya dengan cara mencari dukungan sosial di lingkungan pertemanan secara virtual saya. Misalnya saat saya menghadapi sebuah masalah kak, mungkin saya biasanya menanyakan solusinya sama teman-teman virtual saya. Lagi pula kalau bisa dibilang mereka itu responnya lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman saya yang ada di lingkungan sekitar saya kak. Jadi kayak mungkin itulah yang membuat saya itu kayak lebih nyaman begitu terhadap pertemanan dalam lingkup virtual kak.
Baik Kak, terus Kak untuk saat-saat seperti ini, apakah Kakak masih lebih aktif bermedia sosial kayak mencari pertemanan lewat virtual online atau dengan mengandalkan kayak situasi kampus yang mulai kayak aktif? Kalau sekarang tuh kak, saya kalau untuk virtual itu masih sampai saat ini kayak memang tidak sebanyak kemarin, tapi ada lah teman-teman virtual hingga saat ini yang memang bertahan dari SMA hingga saat ini. Namun bisa dibilang kayak mungkin seiring dengan berjalannya waktu kayak tahun ke tahun itu mungkin memang bukan lagi trennya untuk mencari teman secara virtual, kayak bukan lagi trennya untuk banyaknya grup-grup virtual kayak menyatukan kita dari berbagai provinsi kayak berbeda-beda pulau. Jadi bisa dibilang kalau untuk sekarang itu saya interaksi sosial itu kebanyakan di lingkungan yang ada di sekitar saya sih kak. Contohnya itu di lingkungan kampus saya, misalnya kan saya akhir-akhir ini juga kayak sibuk sekali kerja tugas dan juga mengharuskan saya untuk bolak-balik tempat kuliah saya. Bisa jadi kayak saya tuh dari pagi terus sore menjelang maghrib atau malam itu saya baru pulang. Jadi begitu sih kak. Seperti itu ya Kak. Jadi Kakak ini mulai membuka diri ya di lingkungan sekitar Kakak. Iya kak, betul sekali. Jadi saya tuh kayak di situ juga sudah mulai merasa ternyata itu kalau kita cari dukungan dari teman eh, dari teman virtual itu mungkin tidak tidak akan berlangsung dengan lama begitu. Kayak ada masanya juga begitu. Kayak sebenarnya tuh saya kukira kayak kalau orang seperti itu tuh orang yang melakukan apalagi kak namanya orang yang melakukan pertemanan di dunia virtual itu saya kira akan berteman selama-lamanya kak. Ternyata kayak ujung-ujungnya kayak ada yang hapus akun, ada mungkin yang sibuk sama kehidupannya di dunia nyata. Jadi kayak mau dibilang juga tuh menurut saya lebih memilih untuk berinteraksi sih di lingkungan saya, di sekitar saya, interaksi sosial saya lebih memilih untuk terbuka sama orang-orang, menceritakan bagaimana diri saya dan juga berusaha untuk mencari teman yang mungkin bisa menjadi tempat saya bercerita. Begitu kak. Begitu ya Kak. Terus Kak, adakah perubahan kayak sebelum kita melakukan wawancara sebelumnya yang data awal hingga saat ini, apakah adakah perubahan kayak jam tidur Kakak yang sebelumnya kayak Kakak bilang bahwa Kakak kadang sampai lupa waktu untuk tidur, kadang cuma beberapa jam saja. Apakah mulai ada perubahan dari cara Kakak mengatasi masalah-masalah tersebut yang seperti Kakak pernah ceritakan? Oke, saya tuh juga, iya kak, sebelumnya kan sudah kak pernah ceritakan bagaimana saya atasi itu kak. Tapi setelah diingat-ingat kembali karena sekarang itu kan bisa dibilang itu bahkan untuk tidur saja karena banyaknya tugas, bahkan tidur saja itu bisa kayak 1 jam saja dalam sehari. Jadi kayak mungkin bukannya berkurang penggunaannya ponselku, malahan jadi lebih bertambah kak. Jadi kayak mau dibilang cara mengatasinya itu efektif atau tidak mungkin saya belum tahu ya kak, karena belum saya terapkan juga dalam kehidupanku. Jadi kayak apa ya kak, dan juga kalau dari saya itu mungkin akan coba saya terapkan setelah saya itu menyelesaikan sama tugas-tugas saya mulai menjalani hidup dengan normal kembali di samping dengan tugas-tugas, sehingga saya bisa menerapkan cara mengatasi bagaimana penggunaan ponsel saya. Dan untuk saat ini bukannya berkurang malah bertambah sih kak, itu sih perbedaannya. Oh, jadi saat ini Kakak merasa itu lebih meningkat lagi ya daripada sebelumnya? Iya kak, betul sekali, lebih meningkat lagi kak. Terus apakah ada cara yang menurut Kakak efektif untuk mengelola kecenderungan terhadap penggunaan media sosial tersebut Kak? Kalau cara yang efektif dalam mengelola kecenderungan media sosial mungkin kalau saya hingga saat ini mungkin bisa dilihat dengan mengatur jadwal sehari-hari, mungkin diurutkan dulu, mulai misalnya utamakanlah dulu jadwal dalam kehidupan nyata begitu. Nanti kalau memang sudah ada waktu luang barulah boleh menggunakan media sosial, dan itu pun mungkin bisa dilakukan secara terbatas karena kan orang-orang itu kan
orang orang itu kan kadang kalau bermain media sosial itu tidak efektif, dia kayak lupa waktu kalau bermain media sosial. Nah, menurut saya itu mungkin tetapkanlah target untuk kalian yang bermain media sosial agar nantinya itu kalian itu mulai terbiasa, sehingga juga akan memberikan bagaimana sih pengaruh atas cara mengatasi yang sebelumnya telah ditetapkan itu Kak. Dan juga terkait dengan masalah cara mengatasi yang lainnya itu menurut saya itu mungkin bisa dengan membatasi juga penggunaan ponselnya Kak, karena kan ini dimulai dengan ponsel dan mungkin akan merambat ke ranah penggunaan sosial media. Jadi kayak menurut saya dari hal-hal yang paling kecil dulu, misalnya dari ponselnya dulu diatur sampai jam berapa. Terus kan kalau diatur penggunaan ponsel pasti disusun lah agenda-agenda penting apa saya ingin dilakukan ponsel. Nah, kalaupun nanti ada sisanya itu baru boleh bermain media sosial. Seperti itu ya Kak. Terus Kak, menurut pengamatannya Kak Alia nih, apakah ada norma sosial atau budaya tertentu di lingkungan Kakak Alia yang secara tidak langsung itu mendorong untuk memfasilitasi perilaku penggunaan media sosial berlebih? Ada Kak, karena kan ini kan sudah era digital, di era modern. Mereka kayak banyak itu orang-orang yang mungkin sudah kayak tiba-tiba jadi selebgram, seleb TikTok begitu, kayak bilang, ih kenapa ini tiba-tiba jadi seleb TikTok selebgram kayak mungkin kayak kalau kasus sekarang kan kayak banyak gitu namanya beli followers, kayak beli view, terus kayak kayak untuk menaikkan rating video ya Kak. Jadi kayak mungkin kalau mau dibilang itu juga Kak, kayak kita di sini berusaha untuk mengurangi penggunaan media sosial, namun karena orang-orang di sekitar kita itu malahan ternyata dia tuh lebih kayak memfasilitasi kita untuk lebih ke menggunakan media sosial itu, menurut saya mungkin kita itu akan terpengaruh lagi, yang mana yang awalnya kita sudah konsisten membuat agenda atau membuat jadwal, tapi entah kenapa tiba-tiba itu tiba-tiba tuh dia harusnya tuh sebagai sosok selebgram atau seleb TikTok itu dia tuh harusnya tuh kayak sadar dong begitu, bilang oh harusnya tuh kayak ada kan kayak selebgram kayak dia tuh atau influencer yang live-nya tuh kayak sampai tengah malam. Malahan dia tuh menurut saya tuh memberikan contoh yang tidak baik sih Kak bagi mereka yang ingin mengurangi intensitas penggunaan ponselnya. Oh, jadi kakak merasa dengannya kayak misalnya mereka live kayak begitu Kak, kakak merasa bahwa fans-fansnya mereka pasti akan mengikuti caranya mereka ya Kak, untuk berusaha untuk melihat dorang, jadi kayak mereka yang mendukung perilaku kecanduan tersebut ya Kak? Iya Kak, betul sekali. Terus Kak, apakah pendapatnya kakak ini pernah kakak utarakan ke teman-teman kakak, kayak mungkin kakak curhat ke teman-temannya kakak, kenapa Kak itu mereka live seperti itu sampai tengah malam? Sering sekali Kak. Nah, apalagi kan ini saya temanan berempat itu Kak. Ini temanku bisa dibilang semuanya itu kayak selalu mengejek orang lain. Mereka tuh kayak kalau salah sedikit saja, misalnya rambutnya saja di situ udah bilang nih kayak jamet nih kan bahasa gaulnya Kak begitu. Nah, terus juga ini kalau temanku aku kirim link-link TikTok begitu, bilang ih lihat coba ini tetanggamu ini live lagi, bilang ih live lagi si alay, kayak pasti itu minta mi lagi gift begitu. Baru aku bilang ih jangan tahu kasih begitu temannya. Baru itu tuh anak bilang teman kayak ini tuh mau jadi selebgram sok-sok mengedukasi, bilang batasi penggunaan media sosial, tapi dia tuh jam 2 live jadi kayak bagaimana itu caramu kasih edukasi sama orang kalau dari dirimu sendiri tuh malahan ternyata kan nggak bisa kontrol dirimu untuk penggunaan media sosial, kayak biar jam-jam segitu kau juga main media sosial, jadi kayak bisa bilang kayak masalahnya ada di kamu gitu. Oh, jadi pendapatnya teman-temannya kakak itu hampir sama ya dengan kakak? Iya Kak, betul sekali, namanya kan dalam satu circle pertemanan mungkin kayak sudah sefrekuensi lah, kayak mungkin baru di kode-kode pakai mata tuh baru kayak langsung paham, langsung ketawa begitu sih Kak.
Jadi intinya tuh kakak kurang suka ya dengan mereka yang kayak influencer yang kayak lebih mendukung gitu kayak perilaku seperti itu. Iya kak, betul sekali. Karena kan mereka tuh sebagai influencer, selebgram atau selebgram TikTok itu tuh harusnya tuh memberikan contoh yang baik dong sebagai sosok yang mungkin dikenal oleh banyak orang. Kan ini kan nanti kalau misalnya muncullah tindakan yang tidak mengenakan dalam media sosial pasti akan dibully lah, dibully ataupun juga kayak mungkin dia akan menyalahkan lagi yang berkomentar kayak itu. Menurut saya tuh playing victim sekali ki orang yang begitu kak. Jadi kayak menurutku mungkin itu orang tidak memberikan contoh yang baik dan tidak layak untuk disebut sebagai seorang influencer ataupun selebgram yang baik sih kak. Baik kak. Terus kak, pertanyaan selanjutnya nih kak, bagaimana nih kakak menggambarkan perannya kepribadian kakak dalam mengelola atau bahkan memperkuat kecanduannya yang kakak miliki? Eh, Oke kak, jadi bagaimana saya menggambarkan peran kepribadian saya dalam mengelola atau memperkuat kecanduan itu? Mungkin saya itu kan dibilang kayak saya itu orangnya tidak bisa juga lepas dari yang namanya ponsel. Jadi kayak kepribadian saya itu bisa dibilang sangat apa ya, bisa dibilang kayak fokus sama, kalau misalnya sudah fokus sama satu titik maka itu terus yang diperhatikan. Jadi kayak mungkin kalau mau dibilang bagaimana saya mengelola dan memperkuat kecanduan ponsel, mungkin dengan cara itu. Karena saya itu kan bisa dibilang saya kalau fokus dalam satu titik pasti kuperhatikan terus itu titiknya kak. Nah mungkin di situ sama aja kalau kayak saya main HP pasti saya perhatikan terus itu HP-nya. Tidak peduli kak, kayak apa ya, tidak peduli kak ada hal-hal yang memang mengganggu, tapi kalau memang menurutku di situ harus kak gunakan HP ku, ya ku gunakan HP ku kak, begitu. Baik kak. Terus kak, apakah kakak ada melihat kayak misalnya ada kakak kan tadi bilang bahwa kakak ada berusaha untuk mengurangi intensitas penggunaan ponsel. Nah, apakah kakak ini melihat adanya perubahan dalam pola perilaku atau respon emosional yang kakak miliki yang berkaitan dengan kepribadian sejak mengalami kecanduan ini dan mulai berusaha untuk menguranginya? Oke kak, saya sih sebenarnya pernah sih kak melihat perubahan dalam pola perilaku atau respon emosional saya yang mungkin berkaitan dengan kepribadian saya sejak mengalami kecanduan ini. Perubahan yang saya alami itu mungkin saat mengalami kecanduan itu mungkin saya menjadi pribadi yang lebih fokus pada ponsel. Saya tuh lebih dominan menggunakan ponsel. Saya tuh lebih meninggalkan hal-hal yang ada di dunia nyata saya. Jadi kak, saya tuh kak menjadi kayak apa ya kak, saya tuh bisa dibilang pribadinya kayak mudah berubah-ubah perasaannya, kayak suasana hatinya begitu kak. Karena kan kalau penggunaan ponsel, tapi kalau dalam mengurangi intensitas penggunaan ponsel menurut saya sih sehingga saat ini menurut saya sih apa ya kak, saya tuh belum ada yang namanya mengalami perubahan. Oh, jadi kakak merasa bahwa perubahan yang kakak miliki selama kayak berusaha untuk mengurangi itu belum terlihat sama sekali ya kak? Iya kak, seperti yang tadi saya bilang, karena kan hingga saat ini kan masih sibuk kakak, jadi kayak belum saya terapkan itu aturan atau cara-cara mengatasi yang mungkin sebelum wawancara sebelumnya itu pernah saya bilang kak. Jadi kayak mungkin nanti aku bilang juga akan saya coba kak, dan mungkin akan saya ini mungkin ku tanya temanku kalau misalnya apa yang kutempuh ini terbukti efektif kak. Baik kak, mungkin itu saja sesi wawancari kedua kita hari ini kak. Terima kasih sebelumnya kak karena telah bersedia diwawancari kembali. Nah sebelum saya tutup nih kak, bagaimana saya ingin menanyakan nih bagaimana perasaan kakak setelah diwawancari yang kedua kali kak? Mungkin perasaan saya itu senang dan juga bahagia ya kak, karena kayak sudah mempunyai teman untuk
berbagi cerita selain teman-teman yang saya percaya sebelumnya bisa mengungkapkan apalah yang saya rasakan. Baik Kak. Jadi itulah tadi sesi wawancara kita yang kedua. Mungkin kita akan bertemu di sesi wawancara ketiga nanti, dan mungkin itu akan menjadi sesi wawancara terakhir. Nah, sebelum saya tutup, saya juga memohon maaf Kak bila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hatinya Kakak. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak Kak. Iya Kak, terima kasih banyak juga. Oke. Lombanya di sana, Ora.